Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dibahas masih tentang salat Jumat oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Tentang perkara yang penting. Ini yang saya akan sampaikan di sini, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya. Beliau bilang, kita ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwanti-wanti apa? Diingatkan untuk diam, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib saat dia berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Ya. Kita diminta untuk diam, mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib saat dia berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Dan hendaknya kita menyimak hingga tidak ada satu kata yang luput dari pendengaran kita. Jelas? Kemudian, setiap kata yang kita dengar dari khatib, hendaknya kita ambil dan kita jadikan sebagai acuan, pedoman untuk kehidupan kita. Bukan kita lempar kepada orang lain. Kita tujukan kepada diri kita dan kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup kita. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya. Terus beliau menyampaikan di sini, hal yang tadi disebutkan sangat seringkali dilalaikan oleh banyak orang. Nggak diperhatikan. Beliau bilang di sini, bahkan kata Imam Asy-Sya'rani, beliau berbicara tentang masa beliau ya. Di masa beliau abad ke-10 Hijriyah. Dan di masa itu beliau di Mesir, negerinya para ulama. Ya. Dan di Mesir saat itu para aulia seperti Al-Imam di masa itu, Al-Imam Syihab Ar-Ramli, Syams Ar-Ramli, Al-Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Al-Khatib Asy-Syirbini ini ya seorang wali besar di masanya. Itu di antara karamahnya itu ya, di antara karamah. Tahu artinya keramat? Ya. Ini Allah berikan kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Di antara keramatnya Syekh Khatib Asy-Syirbini itu pengarang kitab Mughnil Muhtaj wa Kitab Al-Iqna' fi Syarh Al-Fath Abi Syuja'. Ya, itu beliau khutbah di Mesir ya di satu waktu pada hari Jumat itu di 40 masjid. Gimana itu caranya itu? Beliau berkhutbah di hari Jumat, khutbah Jumat di hari Jumat, ya di Mesir, ya di waktu yang sama di 40 masjid. Itu salah satu karamah. Ya tajazza, ya menjadi banyak. Gitu saking ini kewaliannya itu udah tersohor di tengah-tengah penduduk Mesir hingga mereka menyaksikan semacam ini udah biasa. Dan keramat kayak begini banyak dialami oleh para aulia Allah, di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ya bahkan di antaranya Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga kami mendengar dari orang-orang yang menyaksikan hal semacam itu, ya di satu waktu ada di beberapa tempat yang sama, yang berbeda, ya karamah. Walhasil kembali kepada Imam Asy-Sya'rani, di masa itu para aulia, para ulama, ya makanya beliau bilang begini. Kita dituntut untuk diam, mendengar, menyimak khutbah
yang disampaikan oleh khatib saat dia berdiri di atas mimbar pada hari Jumat. Dan kita ya diminta ya untuk menyimaknya hingga tidak ada yang luput dari kita satu kata pun. Dan setiap kata yang disampaikan oleh khatib agar kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, kita ambil ya, kita renungkan dan kita jalankan, kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Ada yang disebutkan. Sebab memang di masa itu di Mesir ya seperti ini. Para aulia, para salihin. Ya. Jangan, katanya Al-Imam Sya'rani, kita sibuk dengan hal-hal yang membuat kita lalai saat khatib sedang berkhutbah. Apa itu? Khatib khutbah, dia sibuk dengan kesibukannya. Ya, ngobrol lah, main lah, ya, tidur. Tuh tidur sering terjadi itu. Ya. Zaman sekarang main handphone. Ya. Nah, jangan. Atau bahkan ada yang mendengarkan tetapi nggak diarahkan khutbah itu kepada dirinya, tapi kepada orang lain. Oh, ini khatib maksudnya untuk nyindir si fulan, itu. Ya. Oh, maksudnya si fulan bukan aneh, nah, gitu. Nah, ini jangan sampai kita lakukan demikian. Nah, oleh karena itu Asy-Sya'rani bilang fakhda' ya akhi lillahi ta'ala wasma'il wa'adh minal khatib. Tunduklah engkau wahai saudaraku kepada perintah Allah dan dengarkan mau'izah yang datang dari khatib di atas mimbarnya. Sebab dia berbicara ini mewakili Tuhan. Ya. Apalagi ketika dia mengatakan kepadamu dengan mengutip firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Ini kan firman Allah. Kita jangan mendengarnya itu sebagai ucapannya khatib, tapi itu adalah firman Allah melalui lisannya khatib yang disampaikan kepada kita. Pada hakikatnya itu adalah nasihat Allah langsung bakal kita. Nah, ketika khatib menyampaikan di atas khutbah, di atas mimbar, mengutip firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, bersabarlah dan paksakan diri kalian untuk bersabar, warabitu, dan seterusnya ini. Ya, jangan kita memandang itu hanya sekedar ucapan si khatib, tidak. Tapi itu adalah firman Allah dan dia mewakili Allah di dalam hal ini. Ya. Wahakala. Renungkan hal ini. Dengarkan. Dalam satu riwayat disebutkan sebagaimana riwayat Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya marfu'an an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan man ightasala yaumal jumu'ati wa massa min tibi imra'atihi in kana laha wa labisa min shalihi thiyabihi thumma lam yatakhatta riqaban nas wa lam yalghu indal mau'izah kana kafaratan lima bainahuma. Nabi bilang, barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia memakai wewangian parfum, sekalipun itu milik istrinya dia pakai, ya. Kemudian dia memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Dia datang ke masjid tanpa melangkahi pundaknya orang-orang. Artinya apa? Dia datang di awal waktu hingga mendapatkan tempat paling depan. Kalaupun dia datang orang udah banyak, dia tidak ngelangkahin orang-orang, duduk di tempat yang bisa dia duduk tanpa melangkahi orang-orang. Ya. Walam yalhu, tidak melakukan hal-hal yang membuat dia lalai. Ya. Pada saat mau'izah, saat khatib menyampaikan mau'izah. Lihat, di sini dititik beratkan mendengarkan,
tidak melakukan hal-hal yang membuat dia lalai tatkala ya mendengarkan khutbah, dia simak dengan seksama. Orang yang melakukan ini kata Nabi SAW karena kafaratan lima bainahuma. Ini adalah penyebab kata Nabi dosa-dosanya antara Jumat yang ini dan Jumat yang berikutnya atau Jumat yang lalu digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bayangin, tiap Jumat dia begini, apakah akan tersisa kesalahan pada dirinya, dosa? Enggak, digugurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain itu disebutkan yahdurul jumu'ata salasatu nafar. Yang hadir Jumat itu ada 3 macam orang. Rajulun hadaraha yalghu. Ada orang hadir tapi dia sibuk sama hal-hal yang membuat dia lalai dari Allah, dia main. Fadzalika hadzuhu minal jumu'ah. Itu yang dia dapat dari Jumat, cuman itu doang, kelalaian. Ada orang datang dia berdoa. Ya. Maka hal itu kembali kepada Allah. Allah berkenan untuk memberikannya, memberikan permintaannya dalam doanya itu haknya Allah atau tidak, itu haknya Allah. Dan orang yang ketiga, hadir Jumat, dia diam, menyimak. Dia tidak melangkahi pundaknya kaum muslimin, gak ganggu orang. Maka itu adalah pengguguran dosa-dosanya dari Jumat ke Jumat yang berikutnya dan ditambah 3 hari. Jadi 10 hari. Ya. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan suatu kebaikan maka diganjar 10 kali 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 tambah 3. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitabnya. Ada yang ingin saya sampaikan di sini. Seperti saya katakan, kita ini dituntut untuk diam, mendengar, dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ya kan? Saat dia berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Itu kita diminta untuk itu. Diam, mendengar, dan menyimak. Kemudian, selain itu, kita diminta untuk menyimak hingga tidak ada satu kata yang luput dari kita. Dan di atas itu semua kita diminta apa yang disampaikan oleh khatib itu agar kita ambil, kita jalankan, kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Ya. Ini kita dituntut semacam itu. Tadi hadis-hadisnya disampaikan. Bahkan kita diminta untuk memandang bahwa khatib ini hanya perantara daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ini dari kita sebagai musolli, orang-orang yang sholat di masjid. Tetapi sungguh memalukan. Bahkan saya katakan sungguh menjijikkan ketika kita musolli, orang-orang yang sholat Jumat dituntut untuk semacam ini, sedangkan khatib khutbahnya mengajak kepada dunia, mengajak kepada hal-hal yang gak ada sangkut paut dengan Allah. Gak ada bicara tentang agama sama sekali, bahkan membuat manusia berpaling dari agama. Nah, ini Nabi pernah bilang ketika beliau pergi Isra wal Mi'raj, beliau berbicara tentang apa tahu? Khutbahul fitnah. Khatib yang membawa fitnah, perpecahan dan pertikaian. Sampai dalam riwayat yang lain Nabi bilang doa ala abwabi jahannam, para dai yang mengajak manusia masuk ke pintu neraka jahanam. Yang bagaimana? Ini dia. Ketika khutbah, ya, yang dibawa bukan takwa,
bukan Allah, bukan ajaran, tapi yang dibawa kotoran, sampah. Yang dia bawa ke masjid, tahu apa? Perkara dunia. Orang kan udah stres sama urusan dunia, urusan politik, urusan pertikaian di luar. Datang ke masjid, pengen cari ketentraman. Na'udzubillah. Ini manusia-manusia, anak nggak paham mau bilang apa tentang orang kayak begini. Dia bawa kotoran ke masjid. Kita udah stres ngelihat kebohongan yang ada di berita, di televisi, yang ada di mana namanya media sosial. Ini hamba Allah, khatib, ya, bawa tuh kotoran ke dalam masjid. Nih, yang kayak begini, Anda bingung ngadep sama Allah bagaimana ntar hari kiamat. Sebab yang kayak begini nih, yang Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya. Tahu apa? Dhullu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang. Dan yang kayak begini baru belakangan. Tahu gak? Saya pengen kasih tahu. Saya pengen cerita di Kota Tarim sebagai contoh. Ya, orang yang pada bagaimana? Di Masjid Jami' At-Tarim. Itu dari sejak zaman para sahabat dan tabi'in. Ya, itu yang bertugas sebagai khatib di Kota Tarim, di Masjid Jami' At-Tarim itu dari keturunan sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Ya, Abbad bin Bishr itu wafat sebagai seorang syahid ketika berjuang di medan perang melawan orang-orang yang murtad dan dikuburkan di satu kampung namanya Geryat Lisk di atas gunung dekat dengan kota Inat di atas gunung. Ada Abbad bin Bishr. Dan dia punya anak namanya Ahmad bin Abbad bin Bishr. Ya, dia di Tarim. Seorang tabi. Nah, keturunannya Ahmad bin Abbad bin Bishr ini, ya, merekalah keturunannya ini turun temurun. Itu yang bertugas sebagai khatib di Masjid Jami' At-Tarim. Yang bertugas sebagai khatib di Masjid Jami' At-Tarim keturunan Ahmad bin Abbad bin Bishr. Sehingga keluarga ini nih turun temurun itu dikenal dengan sebutan Al-Khatib. Keluarga Al-Khatib. Kenapa dinamakan keluarga Al-Khatib? Karena memang dari keluarga ini mereka inilah yang bertugas sebagai khatib Jum'ah dan segala apa sunnah khutbah yang sunnah, dia yang bertugas keluarga ini. Dan itu ketika dia berkhutbah itu ada aturan mainnya. Dari sejak dulu tuh sampai detik ini itu aturan nggak dilanggar. Pertama dari keluarga itu, ya, sampai para sadah Bani Alawi di sana itu, mereka keturunan Nabi. Ketika diminta untuk memimpin khutbah, mereka nggak mau. Saking ini aturan yang memang mereka junjung tinggi. Urusan khutbah ini urusan keluarga Al-Khatib. Kita sekalipun keturunan Nabi, kita nggak mau. Kita lebih senang menjadi pendengar. Tuh, sampai segitunya. Dan mereka pun dengan penuh adab, keluarga Al-Khatib ini berdiri di atas para khutbah, mereka dengan adab, dengan akhlak. Ya. Dan itu ada aturannya. Itu sampai kita dapati mereka itu dari sejak malam Jumat, nih para khutbah itu di Masjid WL namanya. Masjid keluarga Al-Khatib yang udah sejak lama itu, dari sejak zaman Ahmad bin Abbad bin Bishr. Jadi salah satu masjid tertua dia di Kota Tarim. Itu mereka dari malam Jumat si khatib nih, ya, beriktikaf di situ. Tahajud di situ, salat subuh di situ, mandi di situ, siap-siap di situ zikir kepada Allah.
Dan di dalam tahajudnya, salah satu doa yang dia panjatkan nama Allah, si khatib minta sama Allah, ya Rabb, supaya khutbah saya ini yang saya sampaikan masuk ke dalam hatinya para pendengar. Tuh lihat, si khatib dari malam Jumat tahajud, persiapan untuk sholat Jumat, tahajud di Masjid WL, salah satu munajatnya dia minta sama Allah supaya khutbahnya itu masuk ke dalam hatinya para pendengar. Terus malam tuh mereka tahajud, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mandi di Masjid WL. Mereka lakukan segala sunnah-sunnahnya di masjid itu. Sampai ketika waktu adzan, itu sampai pakaian yang mereka pakai pun itu turun-temurun. Sejadahnya itu udah berabad-abad. Itu bahannya. Begitu udah usang, dilapisin sama yang baru. Usang, lapisin lagi. Tuh lapisan sampai tebal segini. Ustaz Khadir tahu. Imamah mereka kalau nggak khutbah, tuh keluarga ini khatib nih, khatib Jumat kalau bukan waktunya khutbah, mereka ulama pakai imamahnya tipis, cuma satu lapis doang, 1 atau 2 lapis. Ya. Tapi ketika khutbah imamahnya gede banget. Benar. Gede banget. Tahu kenapa? Apa yang bikin tuh imamah gede banget? Itu punya ratusan tahun. Begitu usang dilapis lagi, usang dilapis lagi. Jadi betul-betul berkah tuh. Itu yang mereka pakai keramat tuh. Barang pusaka ibadatnya. Pakai tailesannya juga begitu. Tongkatnya itu punya para aulia tuh udah beratus tahun tuh. Ya. Walhasil mereka datang ke masjid. Begitu adzan, mereka baru keluar dari Masjid WL. Ini si khatib keluar dari Masjid WL menuju ke Masjid Jami'. Sebab kan semua orang disunnahkan datang di awal waktu, kecuali khatib. Khatib disunnahkan datangnya ketika menjelang khutbah. Begitu adzan dia datang. Di perjalanan itu dari Masjid WL ke Masjid Jami' itu, dia jalan yang dilalui itu salah satu jalan utama harus melewati lewat di samping istana raja atau pusat pemerintahan. Ya. Itu jalan utamanya dari Masjid WL ke Masjid Jami' itu harus lewat di samping tembok besar pusat pemerintahan. Ya. Ada jalan lain tapi muter agak jauh. Tahu apa yang dilakukan oleh si khatib? Ini turun-temurun begitu. Mereka dari Masjid WL nggak melalui jalan yang utama itu. Tapi muter jauh. Kenapa? Mereka tidak mau melewati jalan yang di samping dinding bangunan pusat pemerintahan itu. Kenapa? Sebab kan bangunan itu namanya pusat pemerintahan, ada duit pajak, ada duit orang zalim, ada orang-orang yang nggak halal. Ya, mereka nggak mau lewat situ. Kenapa? Kan kagak masuk ke bangunan itu. Enggak, emang nggak masuk. Tapi khawatir matahari itu di sisi yang satu sehingga bayangannya itu meneduhkan jalanan yang mereka lewati. Sehingga jalanan yang mereka lewati menjadi teduh karena apa? Karena tembok bangunan raja. Mereka nggak mau. Kenapa? Syubhat, nggak tahu halal apa haram. Sehingga mereka lebih milih lewat jalan lain yang jauh. Ini sampai detik ini begitu. Jadi ini omongan bukan zaman dulu ratusan tahun, enggak, dari ratusan tahun lalu sampai sekarang sampai detik ini. Lewat jalan muter. Makanya kita tuh habis azan nunggu lumayan, khatib datang ada setengah jam lebih kurang. Kalau kita kan di sini azan, khatib naik, azan kedua baru khutbah. Sebentaran jeda waktunya. Ini enggak, kita nunggu tuh dari azan masuk waktu sampai khatib datang ke lebih kurang setengah jam. Dia lewat jalan muter. Tetapi seperti saya bilang tuh sampai segitunya. Dari malam udah tahajud, munajat sama Allah. Tahu enggak? Saya saksi mata, Ustaz Khadir di sana juga. Iya kan?
Ini saksi. Orang-orang mungkin yang pada pergi ke Terim tuh belajar, lihat dengan mata kepalanya. Ini khotib, ya saya bilang, saya lihat sendiri. Salim juga pernah sholat di situ kan, sama kita. Dia belum khutbah. Ini si khotib belum khutbah. Kita lagi duduk nih, lagi ngaji, nungguin kedatangannya khotib. Ini mihrab, ada pintu kecil tuh, pintu masuknya khotib. Dia buka pintu, masuk, ngucapin salam dengan untuk orang-orang yang di depannya. Kita ngelihat sosok ini masuk, ini hati berdebar. Iya kan? Salim tahu, Ustadz Khadir tahu. Bener kan? Itu yang kita rasakan. Saya bilang begini sama Ustadz Khadir, sama Al-Walad Salim. Kenapa? Saya tahu ini yang semua rasakan seperti itu. Baru ngelihat nih sosok masuk, ini gemeteran tangan kita, bulu kuduk berdiri. Bulu kuduk berdiri. Baru ngelihat sosok ini. Ya. Dia jalan tuh dari pintu naik ke atas mimbar. Itu kita ngelihat ini, hati kita nih, jantung kita berdebar-debar ngelihat itu. Baru ngelihat sosoknya. Begitu dia naik ke atas, dia rapikan tuh sejadahnya. Terus dia ngadep ke orang-orang, dia ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pecah langsung nih kita nih. Air mata berdinang, baru ngedengar ucapan salamnya. Baru ngedengar ucapan salamnya tuh, sampai tuh kita dulu sama teman-teman bilang ini khotib dari barzakh ini. Ibaratnya sampai kayak gitu, artinya suaranya itu ngingetin kita tentang kematian. Ngingetin kita kepada Allah. Ngelihatnya aja kita tuh berdebar. Duduk azan. Terus dia naik lagi khutbah. Khutbahnya nggak panjang. 2 khutbah 10 menit, paling lama 15 menit. Khutbahnya. Dan khutbahnya tuh orang-orang semua yang di bawah nih apal. Kenapa? Sebab memang dia nggak nulis khutbah, khutbahnya udah ada, yaitu khutbah yang pernah dulu ditulis oleh seorang ulama besar yang dikenal dengan sebutan Ibnu Nabatah. Ibnu Nabatah itu terkenal dengan balaghahnya, baligh, khutbah-khutbahnya yang terkenal. Dia menulis khutbah Jumat. Itu yang dibaca khutbahnya Ibnu Nabatah. Ya. Isi khutbahnya nggak keluar dari taqwa, kematian, barzakh, pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, ya, akhirat, cuman itu khutbahnya. Tuh tiap Jumat tuh ya beda-beda, cuman nggak keluar dari topik itu. Ya. Jadi ada khutbah dibaca tuh sepanjang tahun, 1, 2, 3, 4, ada berapa, tiap minggu tuh beda-beda, tapi topiknya itu. Cuman karena udah berpuluh tahun, ratusan tahun itu yang dibaca, tuh semua yang hadir apal apa yang dibaca. Jadi bukan barang baru bagi mereka. Tetapi si khotib baca tuh khutbah, ini semua gemeteran ngedengernya. Nangis. Dan hal ini, ya, sekalipun udah berulang kali tiap Jumat kita saksikan, keadaan kita setiap Jumat seperti itu. Enggak, ibaratnya kan ya sekali lihat, mungkin pertama kali kayak gitu. Kedua, belum tentu kayak begitu perasaan. Udah habis, udah biasa. Ini enggak, tiap Jumat yang kita rasakan seperti itu atau bahkan lebih. Dan khutbahnya cuma tentang akhirat, nggak ada lagi lain. Itu kita saksikan dengan mata kita sendiri, bukan cuma kita. Orang yang kita saksikan tuh semuanya nangis ngegerung, nangis gemeteran denger tuh khutbah. Kenapa khutbahnya nggak ada dunia disebut, nggak ada politik disebut, nggak ada sampah dibawa. Kita semua yang dengar tuh merasa kita diingetin dosa-dosa kita, kematian di depan mata kita, bagaimana kita ngadap kepada Allah. Itu yang disampaikan. Itu di antara yang disampaikan oleh khotib tuh, ka'annal maut ala ghairina qad kutib, seakan-akan kematian bakal untuk selain kita. Itu sampai kita hafal itu khutbah. Cuman kita saksikan dengan mata kepala kita, terus tuh cukup ngecas punya sampai ketemu Jumat yang atuh tambah 3 hari, ibaratnya begitu.
Bahkan lebih dari itu. Kenapa? Ya khutbahnya isinya semuanya tentang taqwa, tentang akhirat. Makanya pantas kalau Al-Imam Sya'rani itu bilang begini. Pantas kalau Imam Sya'rani bilang begini, kita diminta sama Nabi ketika hadir sholat Jumat, diem, denger, dan nyimak. Sebab khutbahnya kayak begitu. Tapi, kalau Imam Sya'rani hidup di zaman kita di sini, ngelihat apa yang terjadi di negeri kita nih, orang khutbah yang dia bawa politik, konflik, ribut, caci maki, Anda nggak tahu. Mungkin nggak bakal kita dengar ngomongan begini nih. Yang bakal dinasehati habis-habisan, ini khutbahul fitnah semuanya. Yang disebut sama Nabi khutbahun nar. Doa ala abwabil jahannam, kata Rasulullah. Para da'i yang berdiri di pintu api neraka jahannam. Na'udzubillah. Bukan Anda yang ngomong, Nabi yang bilang. Tahu gak? Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Nanti kalau pengen tahu Thariqah Alawiyah, Thariqahnya para habaib, ini dia. Itu lam tuzkar fi majlisihi dunia. Di majlisnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, itu dunia nggak pernah disebut. Yang ada cuma akhirat. Syekhna Al-Gutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf, itu di majelisnya kita hadir. Ya, segitu beliau tuh udah uzur, udah nggak bicara. Tapi saat itu masih duduk hadir. Itu yang ada di majelisnya cuma dibaca ucapan beliau, kalam salaf. Terus di majelisnya yang ada cuma doa, tangisan, nggak ada lagi lain. Akhirat, dunia nggak ada di majelisnya. Itu yang kita saksikan. Ya cuman kita lihat. Makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dia bilang dalam ucapannya, "Ana la adri hal al-Islam alladhi nudafi anhu al-yawm huwa al-Islam bihaddi dzatih alladhi dafa anhu as-sahabah." Saya enggak tahu, katanya Syekh Al-Buti. Ini Islam yang kita perjuangin sekarang, apakah Islam yang sama yang dulu diperjuangin sama para sahabat? Ana enggak tahu. Nama boleh jadi sama, tapi kandungannya, isinya, orang-orangnya sama apa beda? Atau cuma nyatut nama Islam? Gak tahu. Ada Syekh Al-Buti bilang begitu. La ilaha illallah. Nah kita nih, ya dari apa yang disampaikan, ayo berubah, jangan kita ikut-ikutan. Biar punya prinsip. Mau siapa kita nggak peduli, salah. Menyimpang. Yang benar kita bilang benar. Orang tuh khutbah yang disampaikan taqwa. Al-wasiyah bitaqwallah. Nggak sah khutbah tanpa wasiyah bitaqwallah. Cuman yang aneh, wasiat bertakwa itu cuman dijadikan di dalam khutbah sebagai formalitas doang. Untuk ngegugurin syarat dan rukun aja. Usikum bitaqwallah, udah habis. Sekarang gue mau ngomong sama gue, mau apa lo? Mau apa lo? Yang jelas gue udah gugurin kewajiban, rukun udah selesai. Gue mau ngomong sama gue. Harusnya kita jadikan seluruh khutbah kita nggak keluar dari anjuran taqwa. Tanggalkan urusan dunia, tanggalkan urusan kotoran. Ya, konflik antara manusia yang gak ada habisnya. Fokus. Kita datang ke khutbah tuh pengen dengar tentang Allah, tentang Rasulullah. Sini, Anda mau ngasih tahu. Kapan terakhir kali kita dengar tuh peringatan tentang kuburan, tentang kematian, tentang hari kiamat? Siapa sekarang nih yang ngebahas tentang kiamat beneran ngebahasnya? Allah alam, ana jarang dapetin ngebahas tentang kiamat. Ya. Allah, bagaimana kita menghadap sama Allah? Bagaimana itu timbangan
hari kiamat. Bagaimana tuh sirat yang dibentangkan oleh Allah lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dibentangkan di atas api neraka, semua harus melewatinya. Itu panjangnya tuh lebih panjang 3.000 tahun perjalanan. 1.000 mendaki, 1.000 tahun mendaki, 1.000 tahun mendatar, 1.000 tahun turunan. Di bawahnya api neraka. Dan itu dipenuhi dengan ranjau-ranjau yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Ini kita, siapa di antara kita dengar beginian? Ayo siapa? Kalaupun dengar, lewat begitu aja. Sampai seakan-akan tuh hari kiamat cuman formalitas. Padahal kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati hampir semua surat di dalam Al-Quran, hampir setiap ayat-ayatnya ngingetin kita tentang itu. Allah. Nah kita udah sibuk sama dunia. Satu pekan penuh. Giliran Jumat kita pengen fokusin sama Allah. Ini orang gak waras. Datang jadi khatib. Ya, bawa sampah ke dalam mimbar. Ke dalam masjid. Na'udzubillah. Anda bingung. Ini orang kayak begini ngadep sama Allah. Bagaimana ntar hari kiamat? Dia udah sesat deh sono. Tapi dia bikin orang lain jadi sesat. Sampai bikin orang jadi nggak nafsu pergi sholat Jumat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah bimbing kita, Allah kasih hidayat bakal kita. Nggak sepatutnya di dalam masjid dibawakan urusan dunia. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, beliau bilang di antara adab ad-dukhul ilal masjid, masuk ke dalam masjid, adabnya. Al-Ghazali bilang, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, ya, dia masuk pakai kaki kanan, dia baca doa dan lain sebagainya, sholat tahiyat. Terus dia bilang, ketika kamu masuk ke masjid, kemudian kamu mendapati ada orang yang lagi jualan barang, jualan dalam masjid, ya, kita dianjurkan sebagaimana riwayat hadis, ketika kita ngelihat ada orang jualan dalam masjid untuk nyumpahin tuh orang, semoga dagangan lo bangkrut, nggak laku. Kok disumpahin? Iya, bukan tempatnya dia bawa dagangan dalam masjid. Masjid bukan tempat bakal jualan. Masjid bakal sholat, bakal ibadah. Terus Al-Ghazali bilang lagi dalam satu riwayat tuh, Nabi bilang begitu, ngajarin begitu. Kalau kita dapetin ada orang dalam masjid lagi nyari barang hilangnya, dia kehilangan barang, dia nyari di masjid. Dia nanya, fulan, lo lihat gak handphone gue? Lo lihat gak buku gue? Lo lihat gak dompet gue? Di dalam masjid. Kita disuruh ngomong sama orang, ngejawabin semoga barang lo gak ketemu. Orang di dalam masjid, dia nyari barang. Tunggu orang keluar, lo tanya di luar. Tapi di dalam masjid jangan tanya barang hilang. Di dalam masjid tempatnya Allah, zikir kepada Allah. Itu dagangan yang halal. Nyari barang hilang yang halal. Kita suruh begitu kalau emang nyarinya di dalam masjid. Bagaimana kira-kira kalau di dalam masjid khotib bawa sampah ke dalam masjid? Bawa urusan politik, bawa urusan dunia, caci maki, ngelaknat. Kira-kira bagaimana itu? Makanya ini Asy'arani bicara begini nih, ketika dia lihat masanya seperti kayak tadi saya cerita diterim bagaimana. Khotibnya berkhutbah kayak begitu, makanya kita dituntut. Ya, mudah-mudahan Allah banyakin lagi masjid yang kayak begini nih. Beberapa masjid ngafirin orang, munafikin orang, kan kelewatan. Nih, ini ajarannya Nabi. Ngajarin kita tuh kayak begini. Tanggalkan urusan dunia.
fokus sama Allah. Di dalam ucapan-ucapan kita fokus sama Allah. Ingatkan manusia kepada Allah. Ingatkan mereka tentang hari kiamat. Bagaimana ngadap kepada Allah. Itu isi khutbah Jumat seharusnya kayak begitu. Itu yang kita dapat dari guru-guru kita. Dan itu yang kita dapat dari para habaib kita. Jalan Sadah Bani Alawi kayak begitu. Jalannya para habaib. Seperti tadi saya bilang, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, majlisnya nggak ada dunia disebut. Wallah nggak ada dunia disebut. Al-Imam Al-Adni, majlisnya nggak ada dunia disebut. Al-Habib Ali Habsyi, majlisnya nggak ada dunia disebut. Oh, hakada. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah keluarin dari hati kita kecintaan kepada dunia. Ya Rabbal Alamin. Wa ya ajudal ajudin. Wa ya rahimal masakin. Wa ya dal quwatal matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah yang berikutnya akan dibahas oleh Al-Imam Sya'rani terakhir nih tentang adabul Jum'ah juga, beberapa zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Ya, di antaranya beberapa surat-surat dari Al-Qur'an dianjurkan untuk dibaca dan banyak fadilahnya. Ya. Terus ada beberapa zikir-zikir tertentu, insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang kita bahas itu, dan juga setelah itu baru masuk pembahasan lain tentang zakat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah bukain hati kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya Rabbal Alamin. Wa ajril ajudin. Wa rahmal masakin. Wa dzal quwwatil matin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyid. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا بنا غثنا بقرب المصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء ربنا ندمته على الصفا فطاب عيشي والصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا يا ربنا وليس عندي حالة تحيشني مثل الجفا فكل من عنفني في حبه ما أنصفا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فنحن قوم ضعفاء يا رب لله خل صادق عاهدته على الوفاء وصافه الوصيف لي وهو على ما وصفا يا ربنا أسقمني هجرانه فكان بالوصل الشفاء إذا أسأت أدبي في حقه عني عفا يا ربنا جئتنا بقرب المصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم به اغتنيت فهو لي غنى وحسبي وكفى يا أيها البرق الذي من حيه قد رفرفا يا ربنا أظهرت من وجد الذي في مهجتي قد اختفى ذكرتني عهدا مضى وتيب عيش سلفا يا ربنا
فنحن قوم فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء لا نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا جفا يا ربنا فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشف ومن علينا بالقلب محبوب جهرا وخفا يا ربنا يا ربنا فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشف ومن علينا بلقاء محبوب جهرا وخفا يا ربنا وصل يا ربي على أعلى البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى يا ربنا يا ربنا جئتنا بقرب المصطفى فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا. Ada yang nanya sama saya, tadi Habib nyeritain diterim bagaimana khatib berkhutbah, terus ucapannya Syekh Sya'rani ketika kita dianjurkan untuk diam, mendengar, menyimak. Ya kalau memang khatibnya kayak begitu, kayak apa namanya yang tadi kita ceritain, bicara tentang akhirat, murni agama, din. Nah sekarang kalau khatibnya rese, tahu rese, apa yang kita harus perbuat nih? Apa yang harus kita perbuat? Ini khatibnya khutbah dari awal sampai akhir sebut dunia aja, politik aja, caci maki kelompok ini kelompok itu, nggak ada habisnya. Ini kita dengerin apa enggak? Aduh, tahu gak? Itu tuh bid'ah. Khutbah macam begitu tuh bid'ah. Bid'ah, tahu bid'ah? Ya, nggak pernah dilakukan sama Nabi, nggak pernah dilakukan sama sahabat. Benar, nggak pernah dilakukan sama sahabat kayak begitu. Khutbahnya para nabi, Nabi Muhammad, khutbahnya para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ringkes, padat, semuanya tentang takwa. Ya, fakhalafa min ba'dihim khalfun, datang kelompok, ya begini, ini bid'ah, ini bid'ah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang begini ditegur. Kenapa? Nabi bilang, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mau tahu bid'ah? Ini bid'ah. Bukan maulid yang bid'ah. Ini bid'ah sayyi'ah. Ini yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ini mungkar di dalam masjid. Kalau tadi yang jualan kita suruh sumpahin supaya dagangannya nggak laku. Yang ini nyari barang hilangnya, nanyain orang-orang, lihat gak barang gue, kita disuruh nyumpahin supaya ini orang barangnya nggak ketemu, supaya jadi pelajaran bakal dia. Kenapa? Ini masjid bukan tempatnya. Ya entuh lebih kurang sama. Dan itu lebih jahat lagi. Ini masih perkara dagangan halal, tapi kalau yang itu bid'ah, ya ditegur, nggak dengar kata. Ya kalau satu orang anak kecil yang dengar, iya. Tapi kalau semuanya negor, sebab ini haram hukumnya. Yang dia lakukan suatu bid'ah sayyi'ah. Karena kalau sebut tahu gak siapa yang, cuman gak mau. Ya, jadi ramai ntar. Tahu gak siapa yang bikin
Bid'ah ini pertama kali. Bid'ah bicara politik di atas mimbar Jumat. Nggak usah kita sebutin, nanti belajar sejarah sana. Ini bid'ah, mesti ditegur. Dan ini haram fi syariah, bid'ah. Nah, tugas kita negor. Nggak dengar kata, tegur lagi. Panggil tokoh-tokoh untuk negor ini orang. Kita datang ke masjid bukan untuk dengerin beginian. Dan ini mungkar di dalam syariah. Terus nggak dengar kata juga, tahu apa yang mesti kita lakukan? Panitia masjidnya tuh ditegur. Masjid bukan punya bapak moyangnya. Dia pegang masjid, diamanatin. Masjid punya Allah, kalau enggak bikin kontrakan sana. Baru punya ente. Masjid punyanya Allah. Ya, dia diamanatin ngurus masjid, ya, pegang amanat benar. Bukan bawa semau hawa nafsunya ke masjid. Dia bawa, dia urus, dia manage tuh masjid supaya orang bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan lapang dada. Itu tugasnya panitia masjid. Dan dia bertanggung jawab, harus pikul amanat. Kalau enggak dia khianat dan bakal dituntut oleh Allah di hari kiamat. Ditegur panitianya, ngapain bawa khotib kayak begini ke dalam masjid? Lain kali jangan bawa khotib kayak begini. Ditegur panitia masjidnya. Udah, terakhir kali yang kayak begini. Sebab ini apa? Seperti saya bilang, ada bid'ah mungkarah. Bid'ah mungkarah. Kemungkaran yang Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya, orang kalau ngelihat kemungkaran, hendaknya dia robah. Ya kita sekarang ngelihat begini, kita punya tugas untuk merubahnya. Dan saya udah sampaikan, nih, itu mungkar. Yang harus kita tegur, yang harus kita robah. Ya. Khatib lagi khutbah bawa begituan, ya kita jangan dengerin, mendingan lu zikir sama Allah lebih baik. Tadi kan ada tuh di hadis tuh, orang datang ke masjid, orang golongan kedua, apa? Doa sama Allah. Mendingan kita jadi orang yang doa deh sama Allah daripada dengerin sampah beginian. Dia bawa kotoran. Masih ada pahalanya dari Allah. Mudah-mudahan dikabulin doa kita. Habis selesai khutbah, tegur tuh orang. Itu tugas kita. Ya, besok dia nggak dengar kata, jangan diundang lagi yang kayak begini. Tegur panitia masjidnya. Kenapa bawa khotib macam begini? Itu yang ingin saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su' wa salahi syadhan batinan yaghfiru dhunub yasru uyub yakshiful qurub ya'jil bil matlum li syadhan batinan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أخلا أتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون لعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستان وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك أنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تقسر لكل حوبة
استر لنا لنا العورات ومن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى مصطفى الرسول نحظى بكل سول المصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد لله في البدء أذن.